Selamat pagi siswa Ibu, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran TIK kita. Materi TIK kita hari ini adalah pengenalan komputer. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar siswa Ibu dapat memahami apa yang dimaksud dengan komputer. Agar siswa Ibu dapat memahami pengelompokan komputer. Yang ketiga, agar siswa Ibu dapat mengidentifikasi komponen-komponen komputer. Keempat, agar siswa Ibu dapat memahami proses kerja komputer. Baiklah siswa Ibu, langsung kita masuk ke materi kita. Pengenalan komputer. Kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang berarti menghitung, atau dalam bahasa Inggrisnya to compute. Pada zaman dulu, komputer digunakan sebagai mesin penghitung yang cepat dan dapat menginput data yang kemudian akan diproses, sehingga dapat mengeluarkan output berupa informasi. Sehingga dapat diartikan, komputer adalah alat untuk memanipulasi data dan mengelola data berdasarkan perintah yang diberikan. Selanjutnya, kita masuk kepada materi penggolongan komputer. Berdasarkan data yang diolah, komputer dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya komputer digital. Komputer digital adalah komputer yang digunakan untuk mengolah data kuantitatif seperti huruf, angka, kombinasi huruf dan angka, serta karakter khusus. Biasanya, komputer ini memerlukan bahasa perantara atau bahasa pemrograman. Salah satu contoh komputer digital adalah komputer PC atau komputer personal komputer. Yang kedua, komputer analog. Komputer analog adalah komputer yang digunakan untuk mengolah data kualitatif, bekerja secara kontinu dan paralel. Contohnya adalah radar dan pengukur cuaca. Yang ketiga, ada namanya komputer hibrid. Komputer hibrid adalah merupakan kombinasi antara komputer analog dan digital yang bisa mengolah data secara kualitatif maupun kuantitatif. Contoh dari komputer ini adalah faksimil dan alat pengukur detak jantung. Berdasarkan penggunaannya, komputer dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada namanya special purpose computer. Special purpose computer adalah komputer yang digunakan secara khusus dan mempunyai satu fungsi saja. Contohnya adalah ATM atau anjungan tunai mandiri. Yang kedua ada namanya general purpose computer. General purpose computer adalah komputer yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum. Contohnya adalah komputer PC. Berdasarkan ukurannya, komputer dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada namanya komputer tower atau menara. Tower atau menara biasanya diletakkan di samping atau di bawah meja karena ukurannya yang relatif besar sehingga memenuhi meja. Komputer ini umumnya memiliki ruang di dalamnya dan banyak memiliki tempat untuk memasang card tambahan atau expansion slot sehingga bisa ditambahkan dengan berbagai peralatan tambahan. Yang kedua ada namanya desktop atau meja kerja. Desktop atau meja kerja adalah komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari tower dan biasanya diletakkan di atas meja. Komputer ini paling banyak dipakai karena harganya lebih murah dibandingkan dengan bentuk yang lain. Komputer yang dipakai sekarang ini adalah jenis desktop. Yang ketiga ada namanya portable. Portable adalah komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari desktop karena bagian-bagiannya dapat dirangkai menjadi satu kotak saja sehingga mudah dibawa kemana-mana. Arti dari kata portable adalah mudah dibawa. Komputer ini ditujukan bagi pengguna yang sering di lapangan, misalnya insinyur yang bertugas menyelesaikan satu rumah. Komputer jenis ini kurang populer karena relatif besar dan berat. Yang keempat ada namanya notebook. Notebook atau buku catatan adalah komputer yang ukurannya sebesar buku catatan. Notebook banyak dipakai pelajar, mahasiswa, dan orang-orang bisnis. Ukuran notebook sama dengan kertas kuarto, yaitu 8,5 x 11 inci.
Tebalnya berkisar 1 hingga 1,5 inci dan beratnya 1,5 sampai dengan 6 kilo, tergantung perangkat yang terpasang pada notebooknya. Yang kelima ada namanya subnotebook. Subnotebook adalah komputer yang berukuran di antara komputer notebook dan palm top. Ukuran komputer ini sedikit lebih kecil dari notebook karena ada sebagian perangkat yang tidak dipasang, biasanya di disk drive. Palm adalah komputer yang dapat digenggam. Ukurannya sangat kecil, kira-kira sedikit lebih kecil dibandingkan kaset video beta. Komputer ini sering disebut handheld komputer. Komputer ini tidak memerlukan aliran listrik. Oke, selanjutnya komputer berdasarkan prosesornya dibagi menjadi 4 komputer. Yang pertama adanya superkomputer. Superkomputer adalah mesin yang digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan suatu proses atau fenomena yang tidak terlihat. Pada bidang bisnis, komputer jenis ini dapat membaca dan mengartikan suatu pola dalam sejumlah data yang besar. Yang kedua ada namanya mainframe. Mainframe disediakan untuk banyak pengguna atau multi-user, dan setiap pengguna dapat menggunakan program yang berbeda pada saat yang sama atau disebut multitasking. Komputer jenis ini mempunyai CPU yang berbeda pada satu mesin sendiri dan mempunyai perangkat penyimpanan. Komunikasi di dalam mesin sendiri dan dihubungkan dengan banyak terminal yang terdiri dari keyboard dan monitor saja. Komputer jenis ini biasanya digunakan pada perusahaan berskala besar. Yang ketiga ada namanya mini komputer. Mini komputer merupakan bentuk mini dari komputer mainframe. Bedanya, kalau mainframe memiliki ribuan terminal, sedangkan pada mini komputer lebih terbatas, hanya sampai puluhan dan mungkin saja ratusan. Terakhir ada namanya personal komputer. Personal komputer atau PC adalah komputer yang ditujukan untuk satu pengguna dengan satu program aplikasi. Komputer ini terdiri dari monitor, keyboard, dan CPU. Di dalam CPU tidak hanya terdapat prosesor, ada perangkat penyimpanan, dan mungkin saja dipasang perangkat tambahan atau peripheral. Komputer ini merupakan komputer yang paling banyak saat ini digunakan. Kita masuk ke materi selanjutnya mengenai komponen komputer. Komponen komputer terdiri atas 3. Yang pertama ada namanya hardware atau perangkat keras komputer. Ada namanya brainware atau pemakai komputer itu sendiri. Yang ketiga ada namanya software atau perangkat lunak komputer. Hardware komputer terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada namanya input device atau perangkat masukan. Yang kedua ada namanya perangkat pemrosesan atau sering disebut CPU, Central Processor Unit. Yang ketiga ada namanya output device atau perangkat keluaran. Yang keempat ada namanya storage device atau perangkat penyimpanan. Brainware komputer digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada namanya sistem analis, programmer, operator, administrator, teknisi, dan lain-lain. Software komputer dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada namanya sistem operasi, program aplikasi, program utility, dan bahasa pemrograman. Baiklah siswa ibu, mari kita bahas satu-satu komponen komputer. Yang pertama kita masuk kepada hardware komputer atau perangkat keras komputer. Hardware komputer adalah peralatan fisik dari komputer yang dapat kita lihat dan kita rasakan. Artinya, perangkat komputer ini bisa kamu lihat dan juga bisa kamu pegang. Hardware komputer dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada namanya input device. Input device berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori komputer agar segera diproses di dalam CPU komputer. Contoh input device komputer adalah keyboard,
mouse, joystick, scanner, dan lain-lain. Perangkat pemrosesan atau CPU terdiri atas 3 bagian. Ada namanya CU atau Control Unit, ada namanya ALU, Arithmetic Logic Unit, ada namanya memori. Memori dibagi menjadi 2 bagian. Ada namanya ROM, Read Only Memory. Kedua ada namanya RAM, Random Access Memory. Yang ketiga, output device, berguna untuk menghasilkan keluaran, apakah itu ke kertas atau hard copy, ke layar monitor atau soft copy, atau keluaran berupa suara. Contoh daripada output device adalah printer, speaker, monitor, plotter, dan lain-lain. Terakhir, komponen dari hardware komputer adalah storage device, merupakan media untuk menyimpan data seperti disket, hard disk, CDI, flash disk, dan lain-lain. Ya, itulah mengenai hardware komputer. Sekarang kita masuk kepada brainware komputer atau pengguna komputer itu sendiri. Brainware komputer adalah orang yang mengoperasikan software dan hardware komputer, di mana brainware komputer ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada namanya sistem analis. Sistem analis adalah user yang memiliki tugas merancang, membuat, mengawasi, dan mengevaluasi terhadap program aplikasi. Selanjutnya ada namanya programmer. Programmer adalah orang yang memiliki keahlian dalam bahasa pemrograman untuk membuat sebuah program komputer. Yang ketiga ada namanya operator. Operator adalah orang yang menjalankan sebuah sistem atau program dan termasuk merawatnya, di mana sistem dan program yang dijalankan semuanya menggunakan perangkat komputer. Yang keempat ada namanya administrator. Administrator adalah orang yang mengelola sebuah sistem pada komputer maupun jaringan komputer. Terakhir ada namanya teknisi. Teknisi adalah orang yang bertugas untuk maintenance semua perangkat komputer ketika terjadi masalah. Itulah siswa ibu mengenai brainware komputer. Selanjutnya kita masuk kepada materi software komputer atau perangkat lunak komputer. Apa sih software komputer itu? Software komputer adalah program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Software komputer terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada namanya sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang fungsinya mengelola dan juga mengkoordinasi komponen dan fungsi di dalam komputer agar komputer dapat berjalan dengan baik. Tanpa ada sistem operasi, maka komputer tak dapat difungsikan sama sekali. Contoh dari sistem operasi yang pertama adalah Windows, di mana Windows adalah program sistem operasi komputer yang paling banyak saat ini kita pakai. DOS, Unix, Linux, Novel, dan lain-lain. Yang kedua ada namanya program aplikasi. Program aplikasi merupakan program yang khusus melakukan suatu pekerjaan tertentu. Program aplikasi dibuat dengan tujuan tertentu. Contohnya, ada namanya program aplikasi perkantoran seperti Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain yang merupakan keluaran dari Microsoft. Yang kedua, ada namanya aplikasi desain grafis seperti Corel Draw, Photoshop, dan lain-lain. Yang ketiga ada namanya aplikasi antivirus seperti Smadap, Apira, dan lain-lain. Yang keempat ada namanya aplikasi game. Yang kelima ada namanya aplikasi internet untuk tujuan internet. Yang ketiga ada namanya program utility. Program utility berfungsi untuk membantu atau mengisi kekurangan atau kelemahan dari sebuah sistem operasi komputer. Contohnya adalah Norton Utility, ScanDisk, PC Tools, dan lain-lain. Kita contohkan misalnya PC Tools. PC Tools dapat melakukan perintah format sebagaimana DOS. Tapi PC Tools mampu memberikan keterangan dan animasi yang bagus dalam proses pemformatan, di mana file yang telah dihapus oleh DOS tidak dapat dikembalikan. Tapi dengan program bantu PC Tools dapat dikembalikan. Terakhir ada namanya bahasa pemrograman.
Bahasa pemrograman adalah software yang khusus dibuat untuk membuat program komputer. Contohnya adalah PHP, ASP, DBase, Visual Basic, dan lain-lain. Oke siswa ibu, itu tadi mengenai software komputer. Selanjutnya masuk kita kepada jenis-jenis software komputer berdasarkan distribusinya. Software komputer yang banyak sekarang dipakai ini digolongkan menjadi 5 bagian berdasarkan jenis distribusinya ya anak ibu. Yang pertama ada namanya freeware, di mana freeware adalah software yang bisa digunakan dan dimiliki tanpa berbayar dan tanpa ada batasan waktu penggunaannya. Tapi jenis software ini memiliki kekurangan, yaitu fitur di dalamnya kurang lengkap. Yang kedua ada namanya adware, di mana adware adalah jenis software yang bisa digunakan secara gratis tanpa ada batas. Namun sebagai penggantinya ada kompensasi yang diberikan dalam bentuk iklan yang muncul ketika kamu menggunakan software tersebut. Yang ketiga ada namanya spyware. Spyware adalah software yang bekerja khusus untuk mematahi segala perintah dan instruksi pengguna komputer. Umumnya jenis software ini banyak disalahgunakan oleh penggunanya, yaitu untuk mencuri data komputer orang lain dan sebagainya. Yang keempat ada namanya open source. Open source adalah software yang mempunyai kode sumber khusus yang bisa dibuka, ditingkatkan, bahkan diubah sesuai keinginan penggunanya. Umumnya, jenis software ini bisa didapat tanpa membayar dan bisa dikembangkan oleh orang lain dengan mengendalikan lisensi GPL. Yang terakhir ada namanya shareware. Shareware adalah software yang digunakan untuk kepentingan khusus dan dibagikan secara luas tanpa membayar. Biasanya jenis software ini digunakan untuk demonstrasi dengan fitur yang terbatas serta penggunaannya juga terbatas. Ya siswa ibu, itulah tadi mengenai software komputer berdasarkan distribusinya. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai proses kerja komputer. Perhatikan siswa ibu, di sini dibuat dalam bentuk tabel ini. Ada proses kerja komputer, ada namanya perangkat input, perangkat pemrosesan, dan perangkat output. Di mana dalam perangkat pemrosesan ada memori unit, ALU, dan CU. Untuk keterangannya ada di bawahnya. Input adalah media yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam proses, di mana proses adalah suatu alat yang digunakan untuk memproses data dari input yang nantinya akan dikeluarkan ke sistem output. Media untuk proses yang sudah menjadi sistem yang utuh, mainboard, sering disebut motherboard, di mana di dalam mainboard ini sudah termasuk di dalamnya prosesor yang berfungsi untuk mengolah data yang terletak di dalam CPU. Prosesor sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu control unit atau CU, yang bertugas untuk mengontrol semua perangkat yang terpasang pada komputer, mulai dari input device sampai dengan output device. Yang kedua, aritmatika dan logika unit atau ALU, yang bertugas khusus untuk mengolah data aritmatika serta data logika. Dan terakhir ada namanya memory unit, yang berfungsi sebagai unit pendukung di mana perintah-perintah yang digunakan oleh prosesor akan disimpan sementara pada bagian ini. Memori terdiri dari 2 bagian, yaitu RAM, Random Access Memory, yaitu memori yang dapat dibaca atau ditulisi, dan ROM, yaitu Read Only Memory, yaitu memori yang hanya dapat dibaca. Terakhir adalah output. Output adalah media keluaran, di mana media ini adalah untuk menampilkan hasil dari data dari proses tersebut. Dapat disimpulkan bahwa cara kerja komputer adalah diawali dengan memasukkan data dari perangkat input, misalnya keyboard komputer, kita masukkan perintahnya melalui keyboard komputer, kemudian perintah yang kita masukkan tadi akan diolah sedemikian rupa di dalam CPU sesuai dengan instruksi atau perintah yang kita inginkan. Data yang telah diolah dalam CPU tadi akan disimpan ke dalam memori komputer, atau kita sebut disk. Selanjutnya, data yang disimpan di dalam memori komputer tadi akan dapat kita lihat hasilnya melalui perangkat keluaran.
Baiklah siswa Ibu, itulah tadi materi kita untuk hari ini. Kita sudah belajar mengenai apa itu komputer, mengenai penggolongan komputer, komponen komputer, dan proses kerja komputer. Ibu harapkan kamu terus semangat belajar di rumah dan jangan lupa terus belajar supaya ilmu kamu bertambah. Untuk kuis kita hari ini dapat kamu lihat di deskripsi pada video ini. Tetap semangat belajar di rumah dan selamat pagi.